Perjalanan kita lanjutkan kembali guys, masih di seputar Jalan Kejajar ya. Ini naik terus guys, dan melewati Taman Langit dan Pintu Langit guys. Banyak sekali pengendara yang turun ya guys ya. Nah, bagi kalian yang ingin melihat jalannya seperti apa menuju Dieng, nah ini sebelah kiri jalan guys, itu Hotel Perspektif ya. Kalian bisa cek-cek di aplikasi TokTok ya, karena kalau kalian nginep di situ itu bisa melihat langsung view Gunung Sindoro dan lautan awan kalau lagi cerah ya guys ya. Oke, bagi kalian yang ingin mencari referensi atau melihat-lihat dulu karena belum pernah datang ke Dieng ya, video ini saya buat bertujuan untuk teman-teman yang ingin mencari rutenya atau melihat rutenya sebelum dilalui ya. Dari awal video sudah saya buatkan, kita start dari Telomoyo dan sampai di detik ini sudah saya rekam terus, namun videonya saya potong-potong ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang area timur, Parakan, Temanggung, Salatiga, Boyolali, Sragen. Tapi kalau Parakan, Temanggung pasti sudah hafal sini ya guys ya. Mungkin teman-teman dari area Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Wonogiri bisa lihat video ini biar nggak nyasar ya. Video ini sudah saya buat dengan jelas, kalian lewatnya mana-mana gitu ya kalau menuju ke Dieng guys. Dan ini rute tercepat menuju Dieng ya, melalui jalur Tambi. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya guys. Oke guys, lanjutkan perjalanan ya. Dan saya kira masih agak lama karena terhambat oleh macet ini ya guys ya. Kalau lancar itu sampai 0 km, nggak sampai setengah jam sudah sampai atas ya guys ya, karena kondisi seperti ini. Dan saya sudah pikirkan jauh-jauh hari untuk datang ke Dieng, selain hari Sabtu ya, malah kena dampaknya. Saya datangnya Minggu guys, Minggu saya berangkat itu malah masih kena dampaknya gitu guys. Jadi saya berencana nginep 2 hari 1 malam ya, Minggu Senin. Jadi Senin sorenya saya pulang, dengan harapan Minggu itu sudah nggak terlalu rame guys, karena yang rame itu Sabtu Minggu ya. Ternyata masih kena dampaknya dengan saya berangkat Minggu guys. Nah, kena dampaknya seperti ini guys, wisatawannya pulang semua. Nah, saya malah kena macetnya. Ini arah naik padahal saya arah naik malah kena dampaknya guys. Oke guys, kita nikmati macet-macetnya di sini sambil dengerin musik ya. Ya, tetap saya rekam terus biar kalian yang belum tahu jalannya biar bisa tahu ya, biar tahu jalannya lah gitu ya. Jadi ini adalah jalan utama menuju ke wisata Dieng ya, dari arah timur. Jalannya ya satu ini guys, nggak ada jalan lain. Dan dari start dari pertigaan Tambi sampai Pasar Kejajar itu sampai sini nanjak terus ya kalau kita berangkat ya. Kalau kita turun ya itu ya turun terus. Kalau kita dari arah Dieng arah balik itu turun terus. Jadi sebelum kesini pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima ya, habis diservis, terus rem-rem juga berfungsi dengan baik guys. Oke, silakan dinikmati macet-macetnya ini guys. Pemandangannya kalau macet seperti ini ya guys ya.
Oke, nggak terasa kita telah sampai di jembatan ini guys. Jembatan ini banyak yang ambil foto atau foto-foto di sini saat terjadi lautan awan guys. Terlihat di sebelah kanan jalan hampir terjadi lautan awan ya guys ya. Dan ini kondisi jam 13.30 ya. Tapi ini cuacanya dingin guys. Ini coba kalau macetnya di tengah kota pasti pada keringetan semua ya. Helmnya basah, bajunya basah karena keringat ya. Untungnya ini macetnya di dataran tinggi, jadi nggak panas malah dingin ya guys ya. Oke, sabar mengantri ya guys ya, kendaraan dari atas banyak sekali. Dan terpantau di depan itu macet-macetnya guys. Kita mau mendahului kendaraan ini nggak bisa guys, karena jaraknya juga terlalu mepet, jalannya juga sempit ya. Tuh dari atas banyak sekali guys yang turun. Ya semoga saja aman terkendali ya guys ya, karena motornya dipakai kerja berat dari awal sampai sini guys. Terkendala macet seperti ini ya, pas berhenti di pas tanjakan lalu angkatan lagi. Waduh, itu memberatkan kinerja motor kami guys. Dan kurang lebih kalau jalanan lancar tinggal 15 menit lagi sudah sampai di homestay kita nginep guys. Nah seperti ini guys jaraknya ya, jaraknya seperti ini. Mobil dan mobil aja sudah pas banget ini. Nah mencoba mendahului pelan-pelan guys, dan sampai ini malah motorku kayak ngempos gitu guys, jadi kayak nggak bernaga itu. Malah ada orang yang bilangin ke saya kalau motornya keluar asap putih banyak banget, dan saya panik. Mesin motor saya matikan dan istri saya sudah turun itu guys, dan saya cek bener asapnya masih ke mobil guys, putih ya. Nah ini masnya yang bilangin saya, depan saya kanan tuh, dan motor dia juga gitu guys, tapi nggak parah. Yang parah itu motorku sampai keluar asap banyak kayak bakar sampah itu guys. Ternyata dari CVT-nya guys, karena kerja kampas ganda terlalu berat ya. Saat tanjakan saya gas terus guys, waktu berhenti juga saya gas, namun saya rem ya, jadi itu memberatkan kampas ganda sehingga kampas ganda panas dan mengeluarkan asap guys.
Begitu penyebabnya. Ini masih ada guys, asapnya terlihat dari kamera tadi ya. Itu masnya dorong minggir sampai jauh sana guys. Itu masnya yang bilangin saya kalau motor saya berasap, malah masnya juga motornya berasap guys. Jadi kita putuskan untuk berhenti sejenak di sini guys. Berhenti sejenak dulu di sini guys, pinggirkan motornya dulu ya. Nah, sambil mendinginkan kampas gandanya. Oke, videonya akan tetap kami lanjut sampai di penginapan kami, sampai di 0 km ya. Terus saksikan video kami guys, perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya guys. Oke, kita lanjut besok lagi guys videonya ya. Kita dinginkan dulu kamera beserta mesin motornya.